Setelah kita memetakan enterprise goal dengan IT related goal, kemudian nanti kita akan memetakan lagi IT related goal ini ke COBIT 5 proses yang ada di dokumen COBIT juga. Jadi IT related goal yang terpilih tadi yaitu nomor 1, 2, 7, 10, 15 dan 16. Kita tandai juga di sini 1, 2, 7, 10, 15, 16 kita tandai. Kemudian kita tiap-tiap IT related goalnya ini kita tarik garis ke bawah, kemudian kita cari yang hubungannya primary terhadap COBIT 5 proses. Contohnya pada IT related goal poin 1 berhubungan primary terhadap COBIT 5 proses IGM 01, yaitu Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, berhubungan primary juga terhadap COBIT 5 proses yang IDM 02, yaitu Ensure Benefit Delivery. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, berhubungan primary juga terhadap COBIT 5 proses APO 01, sampai seterusnya sampai ke bawah. Kita cari yang berhubungan primary, kemudian kita tandai COBIT 5 proses yang masuk atau yang berhubungan primary tersebut. Ketika sudah, kita lanjut ke IT related goal yang terpilih selanjutnya, yaitu yang nomor 2. Kita tarik garis vertikal ke bawah, cari yang tandanya P, kemudian tandai COBIT 5 proses yang berhubungan primary tadi. Sini ada APO01. Nah, APO01 ini sebenarnya sudah ditandai juga oleh IT related goal yang pertama tadi. Jadi nggak apa-apa. Kita tandai aja. Kemudian tarik lagi ke bawah, cari yang berhubungan primary. Sampai ke IT related goal yang ke-6, yaitu yang nomor 16 ini. Kita tarik ke bawah, cari yang berhubungan primary, kemudian tandai COBIT 5 proses yang berhubungan primary tersebut. Sampai selesai. Berdasarkan pemetaan ini, dari 37 COBIT 5 proses, didapatkan 31 yang berhubungan primary terhadap IT related goal yang terpilih tadi. Jadi ada 31, sekitar 31. Kemudian agar lebih mudah kita bisa memetakannya seperti ini. Jadi kita petakan yang ditandai tadi yang mana aja, atau yang dilingkari merah ini yang mana saja. Ini jumlahnya 31 proses dari 37 proses. Dari 31 yang terpilih tadi, kemudian kita lakukan eliminasi lagi. Jadi tidak semua 31 yang terpilih tadi kita ambil datanya. Jadi kita cari yang memiliki relevansi terhadap studi kasus kita. Pada penelitian ini, yang memiliki relevansi terhadap Dinas Pendidikan Kota Salatiga itu hanya beberapa. Ada sekitar 7, yaitu IDM 04, kemudian APO 07, kemudian BAI 02, BAI 04, DSS 01, MEA 02, dan juga MEA 03. Nah, bagaimana caranya kita menentukan ada tidaknya relevansi terhadap studi kasus kita, yaitu dengan cara pengambilan data yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini penelitiannya kan menggunakan penelitian kualitatif atau metode kualitatif. Jadi pengambilan datanya menggunakan interview, observasi, dan juga dokumen-dokumen yang ada. Nah, berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hanya beberapa proses yang relevan terhadap Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Contohnya yang IDM 04, Ensure Result Optimization. Di sini memiliki relevansi terhadap Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Sini perlu menentukan kriteria mengenai sumber manusia supaya bisa mendukung tujuan organisasi. Jadi yang IDM 01, IDM 02, IDM 03, walaupun secara primary di sini mereka masuk, tetapi setelah dicari relevansinya bisa jadi nggak masuk atau nggak sesuai dengan studi kasus kita. Jadi kita cari berdasarkan relevansinya. Kemudian yang
IDM 05, APO 01, APO 02 sampai APO 05 juga ini tidak termasuk. Walaupun mempunyai hubungan primary terhadap IT related goal kita yang 6 tadi. Ya, dia mempunyai hubungan primer terhadap ini. Tetapi ternyata setelah dicari informasi atau setelah dicari datanya, ternyata tidak mempunyai relevansi. Dan yang masuk relevansi hanya beberapa saja. Yang kedua yaitu APO 07. Di sini penulis mengatakan bahwa ada relevansi. Jadi perlu memperhatikan keahlian yang dimiliki setiap personil karena sumber daya manusia mempengaruhi kinerja organisasi. Kemudian proses yang selanjutnya terpilih yaitu atau yang memiliki relevansi yaitu BAI 02 karena perlu ada pelaporan kinerja untuk organisasi berupa dokumentasi. Itu juga yang BAI 04, di sini juga mempunyai relevansi karena keahlian SDM-nya tidak sesuai dengan posisi kerja yang diduduki. Itu juga dengan TSS 01, MEA 02 dan juga MEA 03. Ini adalah proses-proses yang mempunyai relevansi dengan studi kasus si peneliti. Sehingga ketika dirangkum hanya ada 7 proses yang terpilih dari 31 kandidat. Jadi tadi kan ada 37 proses COVID. 37 yang memiliki hubungan primary hanya 31. Nah, dari 31 ini yang memiliki relevansi terhadap studi kasus adalah 7. Tadi yang terpilih yang pertama adalah IDM 04. Untuk proses yang pertama, IDM 04 ini yaitu ensure resource optimization atau memastikan optimasi sumber daya. Berdasarkan penelitian ini didapat hasilnya seperti ini. Jadi proses IDM 04 atau memastikan optimasi sumber daya mencapai level 2. Level 2 ini adalah manage process. Dia mencapai level 2 manage process dengan penilaian level kapabilitas kategorinya largely safe. Largely safe itu pencapaiannya sekitar 50 sampai 80%. Seperti yang sudah dijabarkan penulis di dalam artikel ilmiah ini. Yang ini ya. Jadi kalau pencapaiannya sekitar 50 sampai 80%, berarti levelnya adalah yang largely achieved. Tapi kalau semisal pencapaiannya 80 sampai 100%, itu bisa dikatakan yang full achieved. Nah, tadi yang IDM 04 itu level 0-nya sudah fully achieved, berarti ini sudah terpenuhi. Kemudian level 1-nya juga sudah fully achieved, sudah ada proses yang dilakukan, akan tetapi hanya sekedar dilakukan. Namun yang level 2-nya largely achieved karena hanya 80 sampai 100% pencapaiannya. Dan data tersebut bisa didapatkan dengan cara interview, observasi, dan juga dokumen yang ada. Baik, kita kembali ke IDM 04 ini. Jadi saya jelaskan ulang. Jadi IDM 04 ini mencapai level 2 manage process dengan penilaian level kapabilitas kategori largely safe. Optimasi sumber daya dalam implementasi sebagian besarnya sudah sesuai dengan rencana, tetapi masih menyesuaikan apabila kurang sesuai dengan yang direncanakan. Itu untuk yang level 2. Nah, kita lihat yang level 0. Level 0 ini mencapai fully achieved karena sudah memiliki tujuan organisasi berupa visi, misi, dan pelaksanaan dari tujuan tersebut sudah dilaksanakan. Kemudian untuk level 1 mencapai fully achieved karena sudah dilakukan pelaksanaan kinerja tiap proses dalam mencapai tujuan. Kemudian yang level 2 mencapai largely achieved karena implementasi kerja sudah ada panduan seperti tugas pokok dan fungsi dan perencanaan kerja yang digunakan oleh pegawai untuk mencapai tujuan. Namun pencapaiannya 50 sampai 80% sehingga masuk kategori yang largely achieved. Kemudian proses yang selanjutnya
yaitu APO07. APO07 ini Manage Human Resource, pengelolaan sumber daya manusia, sini mencapai level 1 perform proses. Dengan penilaian level kapabilitas kategorinya fully achieved. Proses ini sudah menyesuaikan dengan struktur organisasi. Jadi implementasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia sebagian sudah sesuai dengan rencana dan implementasi peraturan yang telah disepakati juga sudah sesuai. Pada level 0 mencapai fully achieved karena sudah mencapai tujuan berupa visi, misi, dan sudah ada pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Kemudian pada level 1 di sini mencapai fully achieved karena sudah ada proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan. Dan selanjutnya dilakukan pengecekan ke level yang 2. Nah, yang level 2 ini mencapai partially achieved karena struktur yang ada itu sudah terdokumentasi dalam bentuk gambar yang ada dalam kantor dinas pendidikan. Panduan kerja setiap pegawai juga sudah terdokumentasi dalam bentuk tugas pokok dan juga fungsi atau topoksi. Laporan kinerja yang dilakukan setiap pegawai dilihat dari dokumen SKP atau sasaran kerja pegawai dan juga pelaksanaan kerja pegawai sudah sesuai dengan yang ada di struktur. Namun pencapaian yang dilakukan oleh pegawai itu masih ada kekurangan berdasarkan interview yang dilakukan oleh si penulis ini. Jadi berdasarkan hasil interviewnya dikatakan bahwa penempatan kerja ada yang tidak sesuai dengan bidang kerjanya. Jadi setelah dilakukan pengecekan secara langsung oleh si peneliti, memang ada pegawai yang kerjanya kurang sesuai dengan basic yang dimiliki. Contohnya, pegawai yang mengelola bagian TI tidak semua dari lulusan yang kemampuannya berkaitan dengan TI, sehingga kinerja yang dilakukan tuh kurang maksimal. Untuk kedepannya atau rekomendasi yang diajukan, kedepannya perlu dilakukan evaluasi terhadap rekrutmen atau penempatan kerja setiap pegawai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar bisa bekerja dengan maksimal. Nah, tindakan terhadap personil atau pegawai yang penempatan kerjanya kurang sesuai saat dilakukan penelitian ini itu perlu dilakukan pelatihan terkait bidang kerjanya. Ketika pelaksanaan kerja perlu dilakukan monitoring setiap pegawai dan hasil kerja perlu dilakukan evaluasi untuk perbaikan supaya hasil kinerja sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai tujuan organisasi. Itu tadi adalah hasil dari pencapaian APO07 dan juga rekomendasi yang diberikan.